Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutkan materinya ya, namun di video kali ini mungkin agak sedikit brief in terms of approaches in teaching languages. Jadi selain approaches, kita akan bahas sedikit ya in brief tentang popular teaching methodology, kemudian recent issues in teaching English. Ya, without further ado, let's start. Yang pertama itu kita perhatikan dulu key approaches yang harus kalian perhatikan sebelum memulai kelas bahasa Inggris kalian. Di sini ada yang namanya communicative language teaching sampai ke autonomous and lifelong learning ya. Dan kalau menurut Miss ini semuanya sedikit berkaitan ya antara nomor 1 dan 3, 2 dan 4. Dan tapi ini harus saya sampaikan mengingat kalau diulang ya, itu artinya sangat penting untuk kalian perhatikan sebagai calon guru. Yang pertama itu key approaches dalam mengajar bahasa Inggris adalah CLT, Communicative Language Teaching. Fokusnya adalah real life communication and interaction. Dan ini kalau menurut Miss ya, bisa kalian perhatikan juga ada persamaan dengan yang nomor 3 yaitu interactive and collaborative learning. When we talk about communicative dan juga when we talk about interactive, itu artinya siswa kita itu butuh yang namanya partners ya agar tercipta meaningful atau real life communication. Jadi di sini kalian akan diminta ya atau diharapkan bisa menyediakan beberapa kegiatan di mana siswa kalian itu bisa kolaborasi dengan teman-temannya, boleh dalam bentuk diskusi grup, small group discussion, misalnya peer group, boleh peer interactions, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa melatih apapun language yang sedang kalian ajarkan ke mereka. Ya, ini tidak mesti terbatas students to students, tapi kalian juga bisa mempromote misalkan student to teachers. Jadi kalian ajak siswa kalian itu berkolaborasi ya. Intinya belajar bahasa itu nggak bisa sendirian. Ya, maksudnya latihan sendiri, bukan berarti tidak ada media. Misalnya bisa nih belajar bahasa Inggris dari YouTube, ya artinya kalian ada media ya. Namun untuk prakteknya dia itu harus ada partners. Karena in real life ketika kita menggunakan bahasa Inggris ya, khususnya pelajaran kita butuh partner ya. In real life nanti ketemu orang juga dan kita diharuskan untuk mampu ya mendengar dan merespon ya apapun situasinya. Kemudian yang kedua ini mirip-mirip dengan yang keempat ya. Intinya siswa itu harus di-reinforce, harus di-encourage dengan menggunakan task-based language teaching. Jadi kita kan sudah kasih mereka materi, kemudian mereka sudah dibuat apa ya, diberikan latihan-latihan, drills ya, in the middle of your class. Nah, tapi katanya tidak boleh berhenti di sana. Kalian itu harus memberikan tugas ya, sehingga siswa itu di luar kelas bisa mempraktekkan atau lebih apa ya, harapannya dikasih tugas dipraktekkan oleh mereka sehingga apapun yang sudah diberikan itu bisa masuk ke storage di cognitive atau brain mereka ya, atau memori mereka. Dan di sini katanya dengan diberikannya tugas ya, itu bisa men-trigger autonomous learning atau learners autonomy dan juga membuatnya ada kesempatan untuk lifelong learning itu tertanam di diri siswa kalian. Kan kalau learners autonomy itu begini, siswanya itu sudah selain gurunya yang reinforce mereka atau encourage mereka untuk bisa bahasa Inggris, tapi dari sisi selanjutnya juga harus ada yang namanya learner autonomy. Mereka harus set goals, mereka harus monitor progress mereka sendiri, engage in independent language learning activities, fostering a lifelong commitment to language learning. Ini yang harus mereka lakukan sendiri. Guru ini sebenarnya cuma bisa ngasih motivasi aja, benar nggak? Tapi kalau siswanya memang nggak mau, nggak ada kemauan untuk belajar bahasa Inggris sama sekali, nggak ada set goals, nggak memonitor diri sendiri, itu mental aja apapun yang sudah guru berikan. Nah, jadi kalau dikasih tugas ya, dengan caranya kita memberi tugas ke siswa kita, itu mudah-mudahan siswanya bisa set goals. Misalnya nih, Miss Desa ngasih kalian tugas kayak dulu di informal speaking, silakan kalian buat video tentang diri kalian, tentang membicarakan satu topik, kemudian kumpulnya 1 minggu,
kemudian deadline-nya jam berapa, hari apa, begitu kan, kalau nggak salah dulu untuk kelas kalian. Dan itu kalian set goals pasti ya, karena kalian ada prioritas, mungkin bisa membuat videonya hari kedua atau hari ketiga di minggu itu, tapi kalian set goals, oke, Miss Deta deadline-nya begini, saya harus membuat videonya begini. Kalau misalkan saya tidak bisa impromptu, saya akan membuat skrip dulu tentang topik yang sudah Miss Deta berikan, kemudian saya akan mempraktekkan beberapa pronunciation yang saya tidak tahu, sehingga nantinya akan lebih bagus di videonya. Itu kalian sendiri itu pasti yang nge-set goal. Miss Deta hanya bisa memposter atau mengekspos kalian dengan activities dengan memberikan tugas. Di sini ada, oh ya, popular teaching methodology. Ini brief saja ya, in brief saja, jadi kayak key point-nya aja di bagian di tiap-tiap methodology. Yang pertama ini grammar translation method. Bisa kalian perhatikan di situ approach, techniques, dan kritiknya ya. Untuk grammar translation method ini begini, intinya cuma satu, yaitu translating. Nah, apa yang kita butuhkan ketika translate ya? Kita butuh tahu artinya, benar nggak? Jadi misalnya, kalian akan mengajarkan simple present tense. Kalian itu butuh vocabulary, benar nggak? Sehingga kalian tahu, kalian bisa mentranslate, misalnya ada kalimat, saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini untuk kalian bisa mentranslate, tentu kalian harus tahu dulu saya itu apa bahasa Inggrisnya. Betul, jadi kalian butuh vocabulary. Fokus dari grammar translation adalah mempelajari vocabulary dan grammar rules. Ya, jadi makanya di sini kritiknya adalah kita hanya fokus ke dua itu aja, grammar rules dan vocabulary aja. Tidak ada kegiatan komunikatif di sana. Ya, cuma mentranslate. Kecuali kalian sebagai seorang guru menambah metode ajarnya setelah translating, kalian ajak mereka role playing atau acting out ya, atau misalnya diskusi, sehingga tidak hanya vocabulary dan juga grammar rules yang mereka pelajari pada saat itu. Kalau direct method ini lebih ke speaking dan listening, kayak kebalikan dari itu tadi ya. Grammar itu dipelajari tapi sangat eksplisit. Implicit. Ini kan katanya are not explicitly taught. Jadi kayak gini, misalnya kalian berikan materi atau apa ya, let's say kalian memberikan conversation antara siswa A dan B. Kemudian banyaklah di situ kalimat-kalimat yang mereka pakai untuk kalimat-kalimat yang pakai untuk mendeskripsikan habit mereka dalam satu hari misalnya. Nah, itu siswa diharapkan mampu menarik kesimpulan sendiri tentang bagaimana formula simple present tense dengan cara menganalisa tiap-tiap kalimat. Ya, itu untuk direct method. Fokusnya hanya di speaking dan listening. Untuk audiolingualism, jadi fokusnya di oral skills through repetitive drills ya. Kembali di sini untuk grammar itu learn implicitly ya. Jadi grammar itu nggak diajarkan subject plus verb plus object, kalau perfect tense subject plus has have itu nggak diajarkan ya. Jadi disuruh mereka mendengarkan aja, kemudian silakan tarik kesimpulan sendiri bagaimana grammarnya. Di sini dituliskan similar to how children learn their first language ya. Nggak ada dulu anak-anak SD, bukan anak SD, anak-anak umur 4 tahun, 3 tahun yang sekarang sudah bisa ngomong, itu nggak ada sama sekali orang tuanya atau orang sekitar-sekitarnya untuk mengajarkan bagaimana membuat kalimat. Ya, jadi mereka itu hanya mendengar, kemudian mereka mempraktekkan. Makanya untuk anak-anak itu sering apa ya, kalau di bahasa Inggris itu contohnya misalnya I happy, dia nggak pakai to be, I am happy ya. Jadi mereka itu taunya kapan pakai, harusnya ada to be itu mungkin later on ketika mendapatkan contoh yang benar dari orang tuanya. Namun kalau dia sudah tahu kata I, sudah tahu kata happy, biasanya langsung saja diekspresikan tanpa harus tahu grammar yang benar gimana. Itu untuk audiolingualism. Untuk kritiknya ya, jadi untuk effective for spoken language skills but might lack depth in understanding grammar rules. Tentu ya, karena katanya tidak diajarkan secara gamblang. Di sini ada, oh ya, presentation, practice, and production. Sesuai namanya ya. Oh ya, untuk presentation di sini bukan presentasi yang seperti yang sedang Miss kerjakan at this very moment, bukan ya. Jadi kayak
presentation di sini kalian memberikan mereka materi, provide them with material or any language chunk you want them to learn, ya. Kemudian setelah memberikan materi, ini practice, ya, kalian memberikan control activities, ya. Maksudnya control activities begini, mereka tuh dikasih tugas, tapi masih terbatas dengan contoh yang kalian berikan. Jadi nggak free mereka itu menjawab latihan soal tadi ya, karena kalian sudah memberikan contoh ya. Nah, untuk production, kalau production ini freer activity, jadi mereka tuh tidak dibatasi dengan apapun. Kalau di practice tadi kan ada contohnya, dan mereka diharapkan bisa membuat contoh seperti itu. Nah, untuk production ini adalah free activity, karena katanya di sini emphasizes gradual complexity. Tadi kalau di practice itu control, buatlah misalnya apa ya? Buatlah percakapan tentang siswa yang bla 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 bla. Ini dengan A sebagai apa, B sebagai apa. Itu yang dikontrol. Kalau freer begini mungkin kalian bisa misalkan di sini ada apa ya kalau di restoran itu menu ada menu, silakan kalian praktekkan sebagai seorang A dan sebagai seorang B. Nah, ini tidak ditentukan menunya harus yang mana yang dipilih, terus mereka akan menanyakan detail tentang makanannya atau enggak, terserah. Yang penting siswanya itu bisa apa ya, mengeksplor ya kemampuan mereka dengan freer activity tadi. Ini yang paling umum dipakai ya. Diajarkan dulu, disuruh latihan, kemudian mereka produce dengan aktivitas yang lebih free. Task-based language teaching, nah ini terus selalu dibahas ya. Untuk task-based ya, saking pentingnya memberikan siswa itu tugas ya. Jadi kadang-kadang dosen itu juga sudah pernah merasa di posisi kalian ya. Ada ngasih tugas, terus padahal ini yang pentingnya. Kasih tugas itu karena kita pengen mereka itu lebih men-storage apapun yang sudah mereka dapat di kelas ya. Jadi lebih terpatri di otaknya karena diulang-ulang terus, dan di rumah pun ketika mengerjakan tugas itu kami harapannya akan lebih paham ya karena dipraktekkan ya. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah Miss bahas yang tadi task-based teaching. Nah, ini adalah recent issues in teaching English. Sebenarnya Harmer dan juga Brown itu sudah sudah menulis apa aja recent issues in teaching English. Namun kalau menurut Miss harus ada kata recent di sini karena kalau yang di buku Brown itu permasalahan yang dihadapi di masa lalu ya, dan tentu pendidikan itu berkembang. Jadi di sini sudah Miss rangkum disesuaikan dengan isu-isu terkini ya. Ya, yang pertama adalah language inequality. Jadi ini maksudnya ketidaksetaraan bahasa. Maksudnya seperti apa? Ini lebih ke ketidaksetaraan kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Jadi wajar aja misalkan ada yang pengalaman kalian misalnya mengajar satu kelas, namun ternyata background siswanya ketika masuk kelas itu berbeda-beda. Ada yang pinter-pinter sekali ya, ada yang mungkin bahasa Inggrisnya low sekali, dan itu mereka berada di dalam satu kelas karena ada yang namanya language inequality. Dan ini banyak penyebabnya ya, bahasa-bahasa storage kemampuan bahasa siswa kita itu berbeda-beda. Yang pertama itu misalkan socioeconomic status ya, masalah finansial orang tuanya, yang mana misalkan ada orang tuanya yang memberikan kursus tambahan untuk anaknya, ada yang tidak bisa, ada juga misalkan sekolahnya, ada yang sekolahnya level internasional dengan kurikulum Cambridge misalnya, ada yang kurikulum 13, dan itu tentu memberikan efek ke kemampuan siswa men-storage apapun pembelajaran yang mereka terima, termasuk pembelajaran bahasa Inggris. Ya, nah ini juga masalah rural susah banget, rural or underprivileged areas. Ya, jadi misalnya nih sekolah yang di kota, yang di Jakarta yang sudah misalkan wifi-nya lancar, sudah ada lab bahasa, semuanya pakai ini, kemudian ada laptop,
dan lain sebagainya tentu akan berbeda kemampuannya dengan siswa-siswa yang belajar di rural areas yang misalkan cuma dilengkapi dengan kelas saja udah bagus itu sudah alhamdulillah ya. Kemudian di mana mereka nggak ada wifi yang lancar, bahkan ada beberapa kota itu yang selalu rajin, bukan rajin ya, memang diumumkan akan mati lampu misalnya dari pukul 2 sampai pukul 4. Sementara misalkan ada kelas yang sedang berlangsung pada saat itu tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tentu akan ada perbedaannya. Nah, ini recent issue yang pertama. Yang kedua adalah digital awareness, tentu saja ya semenjak COVID pandemi ya kita sudah sangat diperkenalkan dengan online learning ya. Kemudian setelah online learning kita ada yang namanya blended learning offline dan online. Dan di sini untuk digital awareness, some students like reliable internet access or necessary devices. Jadi ya ada seperti yang Miss bilang tadi, misalnya difasilitasi sekolahnya dengan internetnya lancar, kemudian ada laptop, ada apa ya, lab bahasa. Nah, bandingkan dengan mereka-mereka di rural area yang nggak ada wifi, nggak ada laptop, yang handphonenya itu misalkan satu keluarga itu cuma punya satu. Nah, itu bagaimana kalau misalkan mau pembelajaran yang hanya via WA? Ya, atau misalkan sekolahnya memang nih, oke mau pakai Zoom, sekolah di rural area itu ternyata terkendala di kuota internet, gitu ya. Jadi tentu saja digital awareness ini menjadi isu ya, karena ada ketidaksetaraan inequality yang kita bahas tadi. Berikutnya adalah cultural relevance. Ya, ini cultural relevance bisa kalian lihat di situ, English teaching materials and curriculum might not always be culturally relevant or inclusive, especially in multicultural classrooms. Jadi begini ya, kadang-kadang perbedaan kultur siswa-siswa kita di kelas itu akan mempengaruhi bagaimana mereka memperoleh bahasanya. Ya, begini contohnya. Misalnya di kelas Miss pronunciation ya, di kelas pronunciation dan di kelas Miss itu Miss tahu banyak sekali background budaya yang berbeda, misalnya dari segi bahasa. Ada mahasiswa yang berhasil mengucapkan, mempronounce bahasa Inggrisnya dengan benar, namun ada yang terkendala dengan background bahasa ibu, yang misalkan nggak bisa membuat t sound, tidak bisa membuat sound dengan baik. Tentu ini akan memberikan efek ke proses pembelajaran siswa tersebut. Kemudian di sini ada teacher training and quality. Ya, jadi di sini tentang kualifikasi tenaga pengajarnya. Jadi misalkan ada satu sekolah yang mengajarnya itu misalkan sudah mendapatkan prestasi guru terbaik nasional misalnya, atau guru-guru yang sudah mendapatkan training hingga ke luar negeri, atau guru-guru yang certified apalah gitu ya. Jadi sangat bagus human resources-nya. Bandingkan misalkan dengan sekolah-sekolah yang diajarkan misalkan masih berstatus guru belum S1 misalnya, atau guru-guru yang diajarkan dengan bidang studi berbeda. Misal, dia itu lulusan matematika tapi disuruh mengajar bahasa Inggris. Tentu perbedaannya akan terlihat jelas. Di sini bagian teacher training and quality. Yang kelima adalah assessment challenges. Iya, jadi assessment challenges ini apa ya? Kita itu mengukur ya, assessment ya, mengukur kemampuan siswa kita itu harus sesuai instrumennya, instrumen yang kita pakai. Misalnya begini, kalau kita pakai mengajar speaking, ya tentu Miss tidak akan menyuruh kalian melakukan kegiatan di luar speaking. Tentu saya akan menyuruh kalian ngomong. Ya, yang tidak pas itu adalah begini. Misalnya dia mengajar listening, tapi dia menyuruh kalian untuk tugasnya adalah misalkan membuat makalah gitu ya, bukan memberikan kalian tugas terkait kemampuan kalian di listening. Nah, yang seperti ini tentu akan membuat siswanya itu tidak kelihatan sudah sejauh mana berhasilnya di materi yang kita ajar ya, karena asesmennya beda, nggak mengukur itu. Kemudian multilingual or multilingual education.
Balancing the teaching of English with the preservation of students' native languages and cultural identities, the choice between promoting English proficiency and maintaining local language is a complex challenge. Ya, jadi ini maksudnya begini. Sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya bukan tidak mungkin ya, bisa saja terjadi tapi kecil kemungkinan untuk dia terjadi. Jadi begini, guru bahasa Inggris itu tentu pengen kalian mahir bahasa Inggris, betul? Jadi kalau bisa kalian itu dalam kelas bahasa Inggris ngomong terus bahasa Inggris. Tapi di sini ada apa ya? Ada sedikit ketakutan sebenarnya ya. Takutnya nanti bahasa ibunya itu lupa. Jadi ada apa ya? Ada bukan suruhan, ada ketakutannya begini, intinya guru itu harus membalance kemampuan siswa ngomong bahasa ibunya atau bahasa Palembang lah ya, atau bahasa apa aja yang kalian bahasa satunya dengan bahasa Inggris. Jangan sampai bahasa Inggris itu conquer every language you have learned before ya. Tapi kalau menurut Miss nggak apa-apa lah ya, kalau kalian itu full English, nggak apa-apa. Even at home, ajarkan orang tuanya bahasa Inggris. Jadi kalian lebih apa ya, lebih mantap bahasa Inggrisnya ya, lebih lancar lagi ya. Ini ada, oh ya, ini I think it is the last one. Yes, it is Global English Varieties. Jadi berhubung bahasa Inggris ini tidak saklek ya, maksudnya tidak saklek, ini banyak variasinya. Jadi kadang-kadang siswa itu memiliki kesulitan dalam memahaminya. Ya, contoh Miss ya, Miss itu dosen Miss di Unsri itu semuanya from American mostly ya, walaupun ada beberapa yang lulusan Inggris, namun mostly dari universitas-universitas di Amerika. Jadi Miss-nya itu lebih familiar dengan bahasa Inggris American or American accent. So once I listen to someone's using British accent, I found it very very difficult to understand ya. Nah, yang seperti ini tentu kalian sebagai seorang guru harus memberikan pengetahuannya setidaknya. Walaupun kalian are familiar with American accent, but nggak apa-apa untuk kalian halu-haluin atau sounding ke siswanya macam-macam dari accent. Bisa kalian sempilkan ya, instill the material about British accent. Misalnya untuk British accent itu begini pronunciation-nya, selain dari pronunciation, dia juga berbeda di vocabulary, karena Miss juga dulu bingung ya, kok ada color yang pakai O aja, ada juga yang pakai U, atau program, ada yang juga program make, kemudian sentre dengan center, kok bisa begitu? Nah, ini harus kalian sounding dari awal bahwa ada yang namanya seperti ini, jadi mereka mungkin bisa lebih aware dan bisa lebih tahu preference mereka kemana, jadi bisa lebih apa ya, mereka explore kemampuan mereka di sana. Siapa tahu mereka lebih suka dengan British accent, jadi mereka bisa lebih banyak kegiatan, bisa lebih banyak latihan dengan menggunakan British accent. Ya. Okay, that's it. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.